Oke, soal ini teman-teman bisa lihat ya, eh, diawali dengan preposisi after. Jadi after its introduction in 1969, ada koma ini berarti di sini hanya preposisi aja. Lalu setelahnya ada the float process blank. Nah, setelah blank ada the world's principal method of manufacturing flat sheets of glass. Berarti di sini teman-teman cari yang blank. Kita nggak nemuin predikat di sini ya. Karena kita nggak nemuin predikat, berarti kemungkinan besar di sini butuh predikat. Karena sebelum yang blank ini juga ini dia memenuhi syarat sebagai subjek ya. Ingat ada the adjective float process. Jadi di sini butuh predikat. Oke, sehingga jawabannya adalah yang C ya. Ini became jawabannya. Alright, jadi itu alasannya nggak yang A. Yang A ini kehilangan, dia kelebihan preposisi ya, ada by which. Preposisi lalu ada konektor ini, jadi kurang tepat. Yang B juga salah karena kelebihan subjek, yang D kelebihan konektor. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, in 1850, Yale University established a Sheffield Scientific School, blank. Kita biasa triknya cari predikat dulu, langsung predikat biar kita ketemu predikat langsung kita potong aja di tengahnya, biar kalau ketemu predikatnya berarti sebelah kiri atau sebelumnya bisa kita anggap sebagai subjek kalau dia memenuhi syarat sebagai subjek. Oke, di sini ada established ya, ini predikat nih kayaknya nih. Oke, ini predikat, jadi ini subjek ya, Yale University ini subjek. Sehingga udah ada subjek, udah ada predikat, lalu ada koma. Nah, setelah koma ingat kalau udah ada S, ada P, maka setelah koma ini kalaupun dia mau diisi dengan klausa harus dalam bentuk anak klausa, yaitu ditambah dengan konektor. Jadi SP, CSP harusnya. Atau udah dalam bentuk participle boleh. Cari dulu yang CSP. Ada yang CSP, yang A ini nggak ada CSP, yang B ini, nah ini ada konektor, ada subjek, ada verb, ada predikat ya. Yang ini hanya konektor langsung ada preposisi. Yang D, where engineers educate. Nah di sini ada dua ya guys. Ada dua. Cuman ini dalam bentuk invert nih. Jadi yang C ini kayaknya bentuknya invert, jadi jawabannya kurang tepat yang C ya. Jadi jawabannya yang B. Where engineers were educated. Kalau ini kan konektor dalam bentuk which ya. Which ini juga bisa jadi kata tanya tuh. Jadi kalau misalnya dia muncul lalu setelahnya invert, maka ini kemungkinan besar adalah pertanyaan harusnya. So jadi kurang tepat yang C. Oke. Lanjut ya soal berikutnya. Nomor 3. Many of Louis Nevelson's sculptures, sculptures itu patung ya, patung-patung. Jadi ingat di sini berarti subjeknya bukan si Louis Nevelson ya, tapi si sculptures, patung di benda ya. Consisted ini adalah predikat terdiri dari namanya number of large wooden structures. Ini tidak ada predikat apa-apa di sini, blank, lalu in complex pattern. Jadi ini formulanya soal ini udah ada subjeknya many of Louis Nevelson's sculptures ini ya, nih subjeknya. Lalu terdiri dari ini consistent, ini artinya predikat. Jadi sudah ada subjek, ada predikat, lalu di sini blank. Nah kalau udah ada blank begini berarti kalau udah SP berarti harusnya CSP. Nah kita cari yang CSP. Yang CSP mana? Yang A ada CSP, yang B ini hanya SP saja, malah ada objek gitu. Yang C konektor subjek predikat juga bisa ini. Tapi ini konektor subjek si which ini ya. Tapi nanti kita lihat dulu. Yang D arrange them. Ini predikat saja. Oke, kita lihat meaning ya, logic kalimat. Jadi banyak dari patungnya Louis Nevelson terdiri dari sejumlah struktur kayu yang besar gitu ya, yang banyak tuh, besar. Jadi kayunya besar gitu. Nah, lalu koma di sini harusnya kayak yang lebih tepat kita pakai yang kayaknya yang A. Coba kita cek jawabannya. Ya, yang A ya. Jadi yang A, kenapa yang A? Karena
di anak kalimatnya, klausa anak kalimatnya ini, subjeknya berganti guys, bukan si sculptures, tapi subjeknya si Louis Nevelson-nya ini. Jadi kurang lebih logik kalimatnya adalah banyak patungnya si Louis Nevelson terdiri dari sejumlah besar struktur kayu yang dia susun dalam pola-pola yang kompleks. Nah, dianya itu siapa sih ini harusnya? Ya. Jadi kalau misalnya kita pakainya yang si logik kalimatnya nggak masuk, yang menyusun. Jadi kalau misalnya consist of terdiri dari banyak struktur kayu yang menyusun dalam, bukan yang menyusun, tapi yang dia susun. Dianya siapa? Ke si Louis Nevelson. Jadi hati-hati, kita kadang-kadang bisa pakai rumus cepet SPCSP ya guys, tapi jangan lupa juga ada namanya istilah logic of the sentence ya, kalian harus tahu juga logic kalimatnya gitu. Oke, kita bisa lanjut soal berikutnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyain aja dah di kolom komen aja boleh. Berikutnya, in addition to being a naturalist, Stewart E. White was. Nah, kita langsung ketemu predikat was. Apa maksudnya nih? Udah ketemu predikat was, subjeknya berarti ini nih, Stewart E. White. Nah, yang ini apa nih, sir? Yang ini namanya apa ya? Kalau misalnya kita bahasa gampang ya, ini hanya preposisi aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa acuhkan dia dari struktur utama kalimat ya. Lalu ini subjeknya ini, predikatnya was. Nah, kalau sudah ada ketemu predikatnya, jadi gini guys, kalau misalnya kalian ketemu soal panjang ya, cara gampangnya itu cari dulu predikatnya. Karena kalau sudah ketemu predikatnya, kalian bisa langsung potong di predikat itu. Di sebelah kirinya kemungkinan besar dia subjek. Ya, langsung kemungkinan. Pokoknya sebelah kirinya pasti subjek. Namanya SPOK kan. Kalau kita belajar kalimat itu ada SPO. Jadi kalau ketemu predikatnya, cari mana predikatnya, berarti sebelumnya itu subjek gitu. Berarti setelahnya kemungkinan besar objek. Nah, gimana cara cepat nyari predikat? Nonton dulu materi skill 1, tips and trick cara cepat mencari predikat. Nanti linknya gua kasih di deskripsi. Boleh ya? Oke, kita lanjut ke sini lagi. Ini subjeknya, ini predikatnya. Udah ada subjek predikat, was a writer. Was a writer, ini objek. Lalu blank, the struggle of survival on the American frontier. Oke, berarti subjek predikat udah ada. Nah, blanknya di sini berarti bisa kita isi dengan participle atau konektor subjek predikat. Ya, CSP, karena SP-nya udah ada nih. SP udah lengkap inti kalimatnya, maka di sini hanya butuh anak kalimat. Anak kalimatnya dalam bentuk konektor subjek predikat ya. Yang mana yang ada konektor? Yang A ada nih whose, yang B nggak ada, kehilangan konektor, yang C kehilangan konektor juga, yang D ada konektor tapi ada koma. Ya, kita lihat dulu whose yang memiliki novel, yang novelnya menjelaskan gitu, B ini dia menjelaskan, ya enggak ya, kurang konektor. Yang C dia novelnya menjelaskan. Nah, ini hanya subjek predikat saja, tidak ada konektornya. Yang D who, describing in his novels itu juga ngaco juga nih, nggak tepat ya. Jadi jawabannya CSP tapi dengan struktur yang tepat, yaitu yang A. Oke, kira-kira gitu. Satu lagi ya, biar marem. Soalnya 5 ya, kita bikin 5 soal. Oke, satu lagi. The last questions of this video. Kita baca bareng-bareng. Diamonds are often found in rock formations called pipes, the throats of extinct volcanoes. Yap, jadi kayak biasa, kalian cari dulu predikatnya nih. Predikatnya mana? Ketemu predikatnya, nih ya, are. Oh ya, gue memang nggak ngasih jeda kalian untuk ngerjainnya, tapi kalian bisa, kalau misalnya kalian mau ngerjain dulu, kalian bisa pause aja dulu videonya sebelum masuk soal. Saya baru keluar soal berikutnya nih, langsung pause aja. Jadi coba kerjain, habis itu baru dengerin penjelasannya sesuai sama jawaban kalian. Karena gue sengaja bikin video nggak mau terlalu panjang durasinya, biar accessible, 10 minutes, I think enough. Jadi yang penting rutin teman-teman latihan 5 soal gitu. Doain aja kalau misalnya kita lancar, kita bisa upload nih video tiap hari gitu ya guys.
Oke, kembali ke soal, kita udah ada predikat are. Di sini ada are, jelas predikat ya. Ada are, subjeknya diamonds. Kenapa nggak yang called? Ingat, ini kan called ini kan sebenarnya seperti verb 2, tapi nggak mungkin lah kalau dia verb 2 guys, karena konteksnya ini adalah present ya. Terus kalau dia mau verb 3, dia harus ada auxiliary atau to be. Nah, di sini to be-nya ini, are ini, cuman buat ngejelasin found kayaknya. Karena artinya juga gini, berlian sering ditemukan gitu. Berlian sering ditemukan. Ditemukan di formation sini ya, enak ya nerjemahinnya ya. Pokoknya di struktur batuan lah yang disebut pipes. Nggak tahu nih gue, pipes ini mungkin pipa apa ya, disebut sebagai pipes gitu. Lalu koma, blank blank blank, the throats, ini nggak ada subjek predikat, berarti di sini harus ada subjek predikat. Ada kok subjek predikat ya. Terus ada konektor juga, kayaknya harus ada konektor karena sudah ada subjek predikat, maka berikutnya klausanya harus dalam bentuk anak klausa. Mana yang ada subjek predikat? Yang pertama yang A ada in which they resemble, yang B which resemble, ya nggak ada lagi, cuman A sama B. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih tepat? Yang which they resemble atau B? Oh ya, yang B ini kok subjeknya jangan bingung ya guys. Ingat materi di skill 2 itu skill 3 ya. Skill 3 itu tentang adjective clause. Adjective clause itu biasanya dia pakai 3 konektor. Who, that, dan which. Dan ketika subjeknya sama, maka dia bisa digabung dengan si konektor itu sendiri. Jadi that, who, dan which bisa berfungsi sebagai subjek juga. Jadi jangan bingung. Nah, sedangkan yang A dia menggunakan subjek beda nih. Subjek beda. Nah, kita lihat nih. Kalau subjek kayak case yang tadi kan subjeknya beda nih ya. Kayak case yang mana tadi? Yang ini. Kan subjek beda. Kalau subjek sama, dia bisa langsung aja dipotong gini. Kalau ini kan subjeknya beda, maka subjeknya kan yang di sini pertama sculptures, tapi di sini subjeknya beda. Subjeknya si orangnya, bukan si sculptures-nya. Maka dia pakai subjek baru. Oke, ke sini. Jadi kita lihat yang lebih tepat yang mana. Kalau ini, yang A ini kan ada preposisi juga ya. Bukan salah, tapi mungkin logik kalimatnya juga nanti akan kita sesuaikan. Jadi jawabannya adalah yang which resemble ya, karena subjeknya tetap si diamonds gitu. Tetap si diamonds. Oke. Wait, nanti dulu. Karena ini juga sama-sama plural ya. Diamonds are often found in the rock formation called pipes, which resemble a throat of extinct volcanoes. Oke, sorry. My bad. Mungkin bukan si diamonds ya, tapi ke pipes. Tapi sama-sama ini. Sama-sama plural. Jadi setelah pipes, langsung pipes ini yang which resemble the throats of extinct volcanoes. Gitu. Nah, kalau yang ini kan in which they resemble, di mana mereka menyusun. Di mana mereka menyusun, gitu ya. Kurang tepat nih kalau yang ini. Penggunaan in which-nya juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang B, which resemble. Jadi salah satu problemnya dalam preposisi ini juga guys, karena nanti kan ada bentuk-bentuk anak klausa sebagai object of preposition gitu-gitu. Atau anak klausa yang konektornya membutuhkan preposisi. Ya nanti ada triknya sendiri sih, misalnya gimana caranya lebih tepat, apakah dia menggunakan ini atau enggak gitu. Tapi nanti itu bahasan video yang lain. Jadi itu guys untuk video minggu ini ya. Sebenarnya kalau untuk dasar, buat teman-teman yang udah belajar dari dasar, cukup berpegangan dengan subjek predikat, konektor subjek predikat itu dulu deh. Kalau misalnya kita review ya, subjek predikat, konektor subjek predikat. Periksa aja kelengkapan itu dalam kalimat. Kalau kalimatnya hilang salah satu dari komponen itu, kemungkinan besar jawabannya dia hanya butuh itu. Kalaupun kalian meleset, jawabannya salah, tapi paling nggak kayak gini, di struktur 2 ini udah nggak kalian hitung lagi gitu. Setidaknya peluang untuk benernya 50-50 gitu ya. Kalau misalnya kayak gini kan masih seperempat benernya ya, masih 25%. Tapi kalau kalian udah tahu misalnya oke, gue udah tahu nih di sini butuh konektor, maka yang nggak ada konektor langsung dihapus saja dari opsi kalian karena itu hanya distruktor, sehingga akan memperbesar peluang kalian untuk dapat jawaban 50-50 mana yang benar gitu ya. Alright, so itu dia guys video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Selamat belajar, tetap semangat terus, jaga mimpinya, tetap sehat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.